Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatin dan khususan kepada kita Syekh Al-Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 533 Hakikun bil mar'i itu ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikun bil mar'i an takuna lahu majalisu yakhlu fiha. Hakikun sepatutnya bil mar'i seseorang antakuna lahu mempunyai majalisu tempat duduk, majelis tempat duduk. Tidak. Hakikun sepatutnya bil mar'i untuk seseorang itu antakuna lahu ia mempunyai majalisu tempat duduk yakhlu yang ia menyendiri fiha di majalis tersebut wa yadhkuru dan ia mengingat dzunubahu dosa-dosanya fayastaghfirullaha minha dan memohon ampun kepada Allah minha dari dosa-dosanya itu. Maksudnya paham enggak? Belum. Menyendiri. Hendaknya orang itu punya tempat atau enggak paling enggak ya kadang-kadang menyendiri untuk muhasabah wa yadhkuru dzunubahu ingat dosa-dosanya dan memohon ampun dari dosa-dosanya itu. Kalau bahasa orang dulu itu mandito ya Pak. Mungkin dulu waktu mudanya ia melanglang buana kemana-mana, tapi di usia tertentu ia menarik diri dari keramaian kemudian menyendiri. Semedi, mandito. Kalau cerita raja-raja zaman dulu itu kan pokoknya pensiun anaknya udah diangkat jadi raja, dia kan langsung mendito apa ya kalau kita ya. Pokoknya menarik dari keramaian. Nah kalau Pak Haji kan dulu keramaiannya disusuki, pensiun berarti kan udah menarik diri. Nah di usia-usia itu ya wes cuma satu udah tujuannya, kholwat, menyendiri, nyepi. Bukan berarti kau terasa nggak pernah keluar rumah itu ya enggak. Artinya membatasi hal-hal yang berkenaan dengan urusan keduniaan. Karena udah umur segini ya dibatasi keduniaannya. Bukan nggak butuh ya butuh, tetap wong ya di dunia kok. Lah ada kalanya saat masih muda ya melanglang buana. Kalau orang bilang mumpung masih muda, wis lancong kemana kek wong mumpung masih muda. Lah kalau di waktu-waktu tertentu ya hakikun bil mar'i an takuna lahu majalisu yakhlu fiha. Kemarin disuruh nyawer juga saya. Oh. Lagi mana nyawernya? Makasih Ming, udah makasih. Artinya ada kalanya kita itu
ya berperan di depan. Tapi ada kalanya di usia tertentu wis cukup jadi orang tua, jadi sesepuh, wis sesepuh kan nama sepuh asepe ampuh. Asepe ampuh bukan berarti kok mudut ya, bukan Pak. Sepuh asepe ampuh itu maksudnya tempat untuk orang minta nasihat. Kalau dulu di zaman Rasul itu ada sahabat Abu Bakar yang menempatkan diri sebagai sesepuh. Eksekutornya yang muda-muda, Ali, Umar, Utsman eksekutor, tapi otak apa itu? Otak intelektual apa namanya itu? Yang menginspirasi atau apa itu namanya Abu Bakar. Nah, itu memposisikan diri sebagai itu dulu. Nah, orang itu ya ada kalanya memang harus ada di posisi itu. Tapi yo jangan masih muda terus menyendiri sama tetangga gak kenal lo, ya bukan begitu. Bahaya kalau orang menyendiri tahu-tahu ada bendera kuning depannya, tetangga nggak tahu, repot. Ini maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu juga mengalami itu. Ketika umur 40 beliau menyendiri di khalwat di Gua Hira, kemudian turun wahyu. Kalau lihat film-film kolosal itu kan ya Brahma Kumbara setelah anaknya jadi raja dia ya nyepi. Terus apa? Arya Kamandanu. Pencinta film kolosal saya paham. Arya Kamandanu setelah pedang Naga Puspa nggak ada yang ngalahin, akhirnya dia menyepi di Gunung Bromo. Iya kan, Brahma Kumbara ya begitu, terus Angling Dharma ya begitu. Aslinya ada tempat untuk menyepi, mengingat dosa-dosa di masa lalu dan memohon ampun kepada Allah. Lah kalau para dulu yang belum beragama Islam kan dengan semedi dan lain-lain. Lah kalau kita semedinya yang mengurangi, biar yang muda berkarya, yang tua mendoa dari belakang, begitu loh maksudnya. Makanya kalau Gus Bahar beliau memberikan pertanyaan begini, kalau ada orang masih sepuh, bacaannya udah nggak jelas tapi istiqomah ngimami, itu baik ya? Udah sepuh, pokoknya udah sepuh dia istiqomah ngimami walaupun sampai batuk-batuk ngimami aja. Kata Gus Bahar, itu berpotensi orang itu nggak baik karena nggak memberi kesempatan kepada yang muda untuk maju. Kayaknya cuman sholat itu sah kalau dia yang imam. Udah saatnya kalau udah sepuh, suara apalagi udah agak mendukung, fisik udah mendukung, ya wis jadi makmuan di belakang. Amin, amin. Biar yang muda yang maju. Ini kadang masih udah sepuh, pengennya maju. Tapi kalau di perkotaan sih kayaknya enggak. Di daerah. Iya, di Singkalahan banyak. Iya. Saya pernah di Singkalahan itu tersinggung. Gara-gara kalau terlambat, tersinggung. Nah, ini bahaya. Saya pernah ngalami di Jakarta ada, Mbak. Cuman dia mau adzan. Kalau adzan itu jelas enggak jelas yang dibaca apa. Saat itu saya gantiin teman ngisi pengajian yang malam Sabtu, seingat saya. Saya pas baru datang ini kok tikus saya lihat tikus apa kucing? Ben ngono nggak bisa masuk. Kucing ya. Nah, begitu dia selesai adzan, orangnya udah sepuh, jalannya pun udah bongkok. Nah, terus saya tanya ke forum Pak Haji, muadzinnya keren Pak Haji. Karena itu azannya udah nggak jelas. Deket lontar ya Haji, yang lurusan lontar 4 atau lontar 3 itu loh. Yang jalan Mauni kan ada masjid namanya Al Musyawarah. Oh, lontar 3. Nah, lontar 3 ya. Nah, terus kemudian saya ngomong ke ketua masjidnya, Pak Haji, muadzinnya keren. Wah, itu kalau diganti, wah ngampeknya bisa seminggu lebih kok. Makanya ben lah yang penting pokoknya di Biarpun kayak kaset kusut. Mending kaset kusut masih jelas, ini enggak jelas. Tak diman wes, tak diman wes ngormat orang yang udah sepuh ben.
sampai dia menyerah dengan sendirinya udah. Untungnya kalau Jumat dia nggak mau. Kalau Jumat kan jamannya banyak. Masih hidup punya pikiran. Masih hidup. Saya tanya itu kalau Jumat ya nekat aja. Enggak, kalau Jumat enggak. Cuman kalau hari-hari ini, tapi ya hampir 5 waktu dia terus. Kecuali dia sakit atau pergi kemana. Lah kalau diduluin, itu yang ngeduluin bisa diuyah asem. Uyah asem apa Mbak? Diomelin, diceramain sehari nggak kelar ya. Berarti dia mengamalkan itu kemarin yang Ustaz Amril yang kita terangin ya. Yang masalah adzan. Adzan 5 waktu kita semua. Itu apa katanya jaminannya? Lah iya lah, tapi kalau melihat kondisi. Lah kalau azannya masih jelas Allahu Akbar, masih jelas Allahu Akbar, ini jelas. Saya pertama kan masih di jalan, baru ini azan apa ya. Begitu saya parkir motor masuk. Jelasan jipang. Wah, iya masih jelasan bocah-bocah itu. Sembuh. Ada kalanya ya tadi lah kita itu ya bukan menarik apa ya, mengurangi, membatasi. Yaitu tujuannya untuk kholwat, menyendiri, mengevaluasi. Siapa tahu di muda-mudanya kita dulu banyak dosa. Kemudian wayastaghfirullah minha, memohon ampun kepada Allah minha dari dzunub. Dzunub itu dosa-dosa itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Haqqun, hak ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam, ayyagtasila, untuk mandi, fi kulli sab'ati ayyamin, di setiap 7 hari, yauman, sehari, yaghsilu fihi, yang ia di dalam mandinya itu membasuh ra'sahu, kepalanya, wa jasadahu, dan jasadnya. Minimal orang Islam itu mandi yang seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki itu seminggu sekali minimal. Misalnya ada orang yang mandinya itu jarang-jarang, sekarang kerjanya di ruangan AC, nggak pernah kepanasan, malas mandi, ya minimal seminggu sekali ia mandi, yaitu mandi ketika akan sholat Jumat, karena mandi ini kan hukumnya sunnah, wajib bagi yang hadis itu. Tapi kalau enggak itu ya sunnah. Makanya kalau ada yang apa itu katanya sunnah Rasul malam Jumat, itu mempolitisir keadaan hadis untuk kepentingan pribadinya, apalagi buat nakut-nakutin bininya. Malam Jumat sunnah Rasul, padahal ya malam Rebu ya boleh, malam Sabtu ya boleh, sakar-karep ya nunggu malam Jumat lamaan. Lah kalau dicari hadisnya nggak nemu. Kalaupun nemu hadisnya itu ya ini, bahwa mandi itu paling enggak ya seminggu sekali mandi, yang mandi total ya, mandi besar loh ya, seminggu sekali, itu pun menjelang sholat Jumat. Berarti kan dia pagi, bukan malam ya. Jadi sholat Jumatnya pagi, kecuali sholat Jumatnya jam 3 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamlul asa alamatul mu'mini wa sunnatul anbiya'i. Hamlul asa, membawa tongkat. Alamatul mukmin, itu tanda orang-orang beriman. Bawa tongkat atile, besok bawa tongkat. Wa sunnatul anbiya, nah ini baru sunnahnya para nabi. Pantas sunan-sunan pada bawa tongkat saja. Iya, sunan-sunan pada bawa tongkat ini termasuk memang sunnah Rasul. Ya, Nur Ali pakai tongkat. Nah, iya, itu pun kalau udah sepuh, lah kalau masih muda kayak tile bawa tongkat ya malah langsung orang pada nengokin. Langsung di-share di grup. Ya memang kebiasaan para nabi, kalau kita melihat di dokumenter film, entah benar itu enggak, tapi kan kalau hampir semua kan ya bawa tongkat. Wali-wali. Terus wali-wali ya ulama-ulama ya rata-rata ya bawa tongkat. Memang itu wa sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi.
Ya penerusnya ya bawa tongkat. Rencana bawa tongkat kapan Pak Idris? Golok ayo. Nabi Musa. Nah, kalau mau gantiin tongkat Nabi Musa. Dimimbar juga ada. Nah, kalau untuk khotbah, karena memang tongkat itu kan ya untuk menopang ya jalan. Nah kalau sekarang udah ada motor, lah iyalah kalau dulu kan belum ada motor, dia dakwah kemana-mana jalan kaki. Nah kalau jalan kalau pakai tongkat kan ya kayak musafir yang di jalanan itu. Nah kan pada bawa tongkat ya memang dia jalan kaki lah, kita udah bawa motor kok. Pakai tongkat. Ya malah dicurigain orang, kecelakaan di mana? Ya banyak sekarang kita lihat ya para ulama-ulama habaib ya pada pakai tongkat, yaitu memang sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Khusiba rajulun mimman kana qablakum. Khusiba dihisab. Rajulun seseorang. Mimman kana qablakum dari orang sebelum kalian, berarti sebelum umat Nabi Muhammad. Nah, kalau yang terjadi di sebelum umat Nabi Muhammad ini namanya Israiliyat. Israiliyat itu kisah-kisah yang terjadi di umat sebelum Nabi Muhammad. Nah, kalau ada cerita-cerita seperti itu, kalau didukung hadis, apalagi hadis yang sahih, ya kita wajib untuk percaya. Tapi kalau enggak, yo mau percaya boleh, enggak percaya yo enggak apa-apa. Kan sering kita dengar cerita-cerita Israiliyat. Apalagi dalam kitab Mawaidul Usfuriyah, itu rata-rata ya cerita Israiliyat. Cerita-cerita yang terjadi di umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Itu namanya Israiliyat. Falam yujad lahu minal khairi syai'un. Falam yujad, maka tidak ditemukan lahu untuk orang tersebut minal khairi dari kebaikan syai'un babar belas sama sekali. Ada orang dihisab tidak dijumpai kebaikan sama sekali. Illa annahu, illa kecuali annahu sesungguhnya orang tersebut kana rajulan musiron, ia orang kaya raya. Musiron itu orang, kalau diartikan secara tekstual, orang yang mudah rezekinya. Berarti kan orang kaya kan. Dagang nggak niat aja ya untungnya besar. Nggak niat padahal, apalagi niat. Iya, asal apa kayak taruh di depan rumah laku. Ya, makanya kan kalau orang ngecrek itu kan doanya semoga rezekinya dimudahkan gitu ya. Oh, iya, biar mudah. Urat kaya. Urat kaya. Urat kaya. Ketempelan daging kaya gitu. Lah ketempelan daging miskin itu diajak makan enak malah mules. Makan urat sedep giliran disuguhi daging sop iga malah mules aja. Itu ketempelan daging kere. Ketempelan daging kere. Kuping itu yang ditindik dikasih lidi nggak apa-apa, clear dibeliin emas malah blonyong. Tempelan daging kere. Ayo naik angkot nggak mabuk, giliran naik mobil yang ada AC adem muntah-muntah. Ketempelan daging kere. Lah, orang tersebut nggak ada kebaikannya sama sekali, illa annahu kana rajulan musiron, tapi ia itu orang kaya. Wa kana, dan dia itu yukhalitun nas, banyak bersosialisasi, bergaul dengan orang. Wa kana, dan ia ya'muru, memerintahkan ghilmanuhu, anak buahnya, karyawannya, ayyatajawazu, untuk membebaskan atau memberi kemudahan anil muksiri, kepada orang yang kesulitan bayar utang. Diberi kemudahan Pak Mansur. Yo. Anggap aja lunas. Anggap. Iya, kalau 1.000 2.000 2.000. Iya, kalau 100 200 malah iyalah. Beratus-ratus. Lah orang itu kebaikannya cuma itu. Dia itu banyak duit, banyak dipinjemin
apa bapak, banyak orang pada minjem ke dia. Lah orang yang minjem ke dia itu ketika kesulitan bayar, nah diberi kemudahan. Ya, cuma itu kebaikannya. Kemudian faqala Allah azza wa jalla li malaikatihi, kemudian Allah menyampaikan kepada para malaikatnya, nahnu kita atau kami ahaqqu lebih berhak bidzalika minhu, dengan itu semua. Itu semua itu maksudnya memberi kemudahan pada orang. Tajawazu, ini perintah Allah kepada para malaikat, berilah kemudahan atau berilah toleransi anhu ke orang tersebut. Artinya orang yang memudahkan urusan orang di akhirat, ya urusannya menjadi mudah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadisnya sahih. Sahih Bukhari. Mungkin ini sholat gak pernah, puasa gak pernah, tapi punya kebaikan ini. Jadi simpel gitu saja. Memberikan kemudahan. Kalau seandainya orang utang kalau belum bisa bayar, Ya wes, ya nagih mah tetep, nah kalau banyak mah ya. Ya, tapi kalau belum bisa bayar ya wes. Ya wes. Lembuh kok dilalak ya bahasanya kayak itu. Wa kana ya'muru gilmanahu ayatajawazu anil muksir. Ia nyuruh ke anak buahnya, gilman itu anak buah atau karyawan. Ayatajawazu berarti debt collector berarti ya. Ya, tukang nagih utang kan debt collector ya. Untuk memberikan toleransi, memberikan kemudian anil muksir. Muksir itu orang yang sulit. Kalau musir orang yang mudah. Itu kan ada tadi musir, ada muksir. Inna ma'al usri yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 537. Haudi, telagaku, masiratu syahrin, luasnya itu perjalanan sebulan. Perjalanan sebulan kan mana ya? Ya tinggal apa yang kita ikin aja. Kalau jalan kaki ya lama lah, kalau naik kereta yang Jakarta Bandung yang katanya wush. Wa zawayahu sawaun, dan lebarnya juga sama. Berarti luasnya panjang kali lebar sama persis. Pokoknya perjalanan sebulan baru mentok. Wa ma'uhu, dan airnya abyadu minal laban, lebih putih dari susu. Ini maksudnya, yang dimaksud adalah telaga Kausar. Inna a'toina kal kausar. Warihuhu, dan aromanya atyabu, lebih wangi minal miski, dari misik. Wakizanuhu, dan gelas-gelasnya, tapi kadang dimaknai gemerlap, kemilau. Kanujumis samai, seperti bintang-bintang di langit. May yashrabu, man siapapun yashrabu, yang meminum, minha, dari kizan, dari gelas-gelas yang ada di telaga itu tadi, fala yadma'u, maka tidak akan merasa haus abadan, selama-lamanya. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Berupa inna a'toina kal kausar, dan kemudian nanti akan dibagikan ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hijamah, bekam. Kalau dulu kiai saya maknanya cantok, ya bekam itu sekarang. Kalau dulu nggak tahu, kalau mana Jawa dulu cantok, hijamah, bekam. Iya, bekam yang darah dikeluarin itu. Yang darah dikeluarin. Kalau zaman Nabi dulu memakai tanduk, tanduk dipanaskan kemudian ditusukkan. Tapi di bagian-bagian yang harus yang tahu ya, kalau nggak ditusuk, kalau nggak tahu mati. Kalau sekarang kan cukup pakai kop, kemudian pakai jarum.
Kalau dulu pakai tanduk di apa? Dilancipin, kemudian dipanaskan, kemudian ditusukkan ke bagian yang darah beku atau darah yang kotor. Al-hijamatu hijamah atau bekam. Tanfa'u itu bermanfaat min kulli da'in dari setiap penyakit. Karena berobat ala Rasulullah ya dengan bekam itu. Atau biasa disebut dengan tibbun nabawi. Pengobatan cara ala Nabi. Maka fahtajimu ala, maka hendaknya lah fahtajimu pada bekam. Kalau saya sendiri sih efeknya kerasa banget. Asal di sini udah kayak orang kolesterol kok sih. Di sini lukanya berat. Asal dibekam ya udah, alhamdulillah. Nggak perlu mengkonsumsi obat-obatan, semuanya bekam. Cuman dulu awal melihatnya memang serem, melihat darah yang sampai kental warnanya coklat kehitaman ya. Ya karena itulah darah penyakit. Kalau perempuan kan selalu keluar di setiap bulan, maka ada siklus pergantian darah dalam tubuhnya. Nah kalau laki-laki kan enggak. Nah, maka ya solusinya harusnya ya bekam itu untuk mengurangi darah yang udah kotor di dalam tubuh kita. Kalau donor kan? Kalau donor? Wallah alam kalau donor ya sama kali ya. Tapi donor kalau yang diambil kan darah bagus ya? Iya, darah bagus. Darah bagus. Kalau bekam kan enggak, yang diambil kan darah kotor. Darah yang putih ya. Al-hujjaju, orang-orang yang pada berangkat haji. Wal ummaru, dan orang yang berangkat umroh. Wafdullah, itu tamu kehormatan Allah. Yuktihim, Allah akan memberikan kepada mereka masa'alu, apa yang diminta oleh mereka. Wa yastajibu, dan Allah mengijabah lahum, untuk mereka mada'au, apa yang mereka doa. Wa yukhlifu, dan mengganti alaihim, untuk mereka ma anfaqu, apa yang mereka infakkan atau yang pakai untuk haji dan umroh. Ad-dirhamu, 1 dirham. Alfa alfin, menjadi alfa itu 1000, alfin 1000, berarti 1000 kali 1000 berapa itu? 1 juta. Sedirham yang ia keluarkan akan diganti dengan 1 juta dirham. Serupiah yang ia keluarkan mengganti 1 juta rupiah. Rawahul Baihaqi. Tapi ini yang rezeki yang halal, yang dipakai buat umroh atau haji. Ini habis korupsi buat berangkatin umroh ya. Tinggal teken karek. Biar nanti kalau ada penyelidikan dari KPK aman membuat umroh. Ya yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajarul aswadu, hajar aswad. Al-hajar batu, al-aswadu hitam. Itu min hijaratil jannati, berasal dari batu-batu surga. Wama, dan tidak ada fil ardi, di bumi ini, minal jannati, dari surga, ghairuhu, selain itu. Itu maksudnya yo hajar aswad. Di muka bumi ini tidak ada yang berasal dari surga selain hajar aswad. Wakana, dan ada batu itu abyadho kalma, putih seperti bening, seperti air. Lah kok sekarang jadi girang? Apa yang bosor nempel. Lah awalnya putih bening, sebening kalma air. Walaula ma massahu min rijsil jahiliyati. Apa kata Pak Haji tadi? Walaula, dan seandainya tidak, ma massahu, tersentuh atau menyentuh, min rijsil jahiliyah. Rijsun itu
Apa najisnya najis. Rijusun itu najisnya najis. Kotoran. Yo anjing itu najis. Lah kotoran anjing yo najisnya najis kan yo. Rijusun itu bahasanya begitu loh, najis tapi yang bukan sembarangan najis. Najis apa? Najis tralala lho. Najis najong. Najis bapaknya najis. Ya, bapak moyang kan najis lah itu. Walaula ma massahu min rijsil jahiliyati, dan seandainya kalau tidak tersentuh oleh dosa najis dosanya jahiliyah, seandainya tidak, ma massahu, siapapun yang menyentuh itu batu tadi lu ahadin, punya penyakit, illa bari'a, kecuali akan sembuh. Seandainya batu itu kok tidak terlumuri dosa-dosa najis, dosanya jahiliyah, siapapun yang nyentuh hajar itu belum aswad, abiyat masih. Seandainya seandainya disentuh oleh orang yang punya penyakit bari'ah, maka pasti akan sembuh. Karena udah banyak dosa ya udah gak manjur lagi. Manjurnya udah hilang. Udah banyakan dosa. Makanya orang kalau dosanya dikit itu omongannya manjur. Nah kalau banyakan dosa biar Allahumma sampai dewer ya. Apa itu dosanya kebanyakan. Orang udah bisnisnya Set. Ya ajar asal udah bisnisnya. Yo nggak ada jokinya. Iya 300.000. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajarul aswad. Hajar aswad, yakutatun itu yakut. Yakut itu permata. Bayda yang putih. Min yakutatil jannati, dari permata surga. Wa innama sawwadathu, sesungguhnya ia menjadi hitam. Khotoyal musyrikin, kesalahan-kesalahan dosa-dosanya orang musyrik. Yuba'asu, batu itu nanti akan diutus dibangkitkan yaumal kiamati, di hari kiamat, misla Uhudin, semisal gunung Uhud. Untuk apa? Ya syadu, untuk menjadi saksi, liman, kepada seseorang, istalamahu, yang menyentuhnya, wa qabbalahu, dan menciumnya, min ahli dunia, dari penduduk dunia. Maka orang kalau haji umroh pada berebut mau nyium, paling enggak ya nyentuh, itu biar hajar aswad itu nanti menjadi saksi. Nah lalu bagaimana kita yang kebetulan tidak beruntung dalam rezeki? Ya, kita ketika sholat sunnah dan sholat wajib itu dianjurkan untuk pindah. Walaupun cuma seukuran telapak kaki loh. Iya. Harus geser. Itu dari wajib ke sunnah ya. Kalau sunnah ke sunnah ya nggak perlu. Ntar kalau terawih pindah mulu, kayak orang main catur, operan mulu ya. Apa kalau benteng sama raja apa? Lukir. Masuk dilukir dulu. Nah itu nanti biar tanah yang pernah kita injak itu nanti menjadi saksi bagi kita yang tidak berkesempatan untuk menyentuh apalagi mencium hajar aswad. Maka habis isya misalnya, kalau di budaya kita kan salam-salaman otomatis pindah. Yang seandainya nggak pindah, nggak ada salam-salaman, ya udah geser dikit aja. Misalnya kaki di sini, geser dikit tuh. Yang penting ada geser. Kadang malah ada yang sampai tukar tempat, kayak benteng sama raja. Sering saya lihat model begitu, sering saya lihat. Begitu biasanya di masjid-masjid ya nggak ada salam-salaman ya. Begitu saya kadang kalau ngimami apa kan madhep ke belakang kan lihat orang mau dia habis sholat wajib, mau sholat sunnah bagiannya, biasanya tukar tempat. Pindah sini, pindah sini. Nah itu maksudnya biar tanah yang kita injak itu menjadi saksi. Blokir namanya ya. Ya itulah.
Rawahu Ibnu Khuzaimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hiddatu taktari hiyara ummati. Al-hiddah, semangat. An-nasyat itu semangat. Taktari itu akan terjadi atau akan dialami oleh hiyara ummati, umat-umat pilihan. Orang yang punya sifat semangat itu termasuk umat pilihan. Kadang ada yang memang segala sesuatu itu kadang kan tergantung dari karakter. Kita berjamaah dia rumahnya dekat, kalau nggak semangat tidak datang. Dia rumahnya jauh, kalau semangat dia datang. Tapi kadang ya semangat itu kadang ya semangatnya naik, kadang ya semangatnya turun. Kadang jam 3:30, 5 tahun udah melek untuk bangun-bangun nih. Melek doang nih. Merem lagi. Karulah. Makanya semangat itu termasuk umat pilihan. Khiyar itu pilihan. Ummati dari umatku. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasadu, hasud. Hasud itu SMS ini. Senang melihat orang susah. Sebaliknya susah melihat orang senang. Hasud. Kalau bisa itu semua kenikmatan itu jadi miliknya dia. Jangan sampai jatuh ke orang lain. Itu hasud. Al-hasadu, sifat hasud itu yakulu, memakan, al-hasanati, kebaikan. Kama takulun naru al-hatoba, seperti api yang memakan kayu kering. Perketek habis. Amal baik akan habis karena punya sifat hasud. Kejahatan yang terjadi itu kan awalnya dari hasud antara Qabil dan Habil. Qabil nggak terima kalau dia dijodohkan dengan yang silangannya itu, karena merasa silangannya itu nggak cakep. Dan dilalah ketika diperintahkan untuk kurban yang diterima kok yang punya Habil. Punya Qabil enggak, akhirnya dia punya sifat hasud. Maka ia nyari cara bagaimana membunuh saudaranya. Awal terjadi kejahatan pembunuhan di muka bumi ini awalnya ya sifat hasud. Was-shadaqatu, dan shadaqah tutfi'u, akan menghapus al-khati'ata atau memadamkan al-khati'ata, kesalahan. Kama yudfi'ul ma'u, seperti memadamkannya air, an-naro, api. Kalau dalam hadis lain, as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu nolak bala. Dulu sebelum adanya Islam, tolak balaknya itu cuma pakai bubur merah, bubur putih, bikinnya cuma setakir. Kalau orang Banjar naren apa enggak? Setakir ya. Ya, setakir ditaruh di perapatan, taruh di bawah pohon. Katanya ini tolak bala. Nah kemudian begitu Islam datang yang dibawa para wali songo ini tetap, tapi dibanyakin bikinnya. Enggak cuma setakir gini. Bikinnya ya 10, ya 50, 100 dibagiin ke tangga. Nah itu sedekah, as-sedekatu tadfa'ul bala. Kalau di sini as-sedekatu tudfi'ul khati'ah. Kalau zaman itu sedekah yang terbaik memang makanan. Maka banyak hadis Rasulullah SAW, amal terbaik itu it'amut to'am, memberi makan. Karena saat itu memang yang paling dibutuhkan ya makan. Nah kalau sekarang yang dibutuhkan kuota tipis. Oh anak sekarang itu dikasih makanan sama dipinjemin HP milih
Iya. Maka sedekah terbaik itu ya sesuai dengan yang dibutuhkan. Lah kalau di zaman Nabi memang orang itu butuhnya cuma nggak banyak kan, cuman ya penting ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal, udah. Lah kalau sekarang makanan banyak tapi toket nih nggak punya duit apa ya nggak mumet. Makanan banyak di rumahnya tapi nggak punya duit, ya makanya ya sesuai dengan yang dibutuhkan, itu sedekah yang terbaik. Wassalatu, dan salat itu nurul mukmin, cahaya orang yang beriman. Maka dalam hadis yang lain, nawwiru buyutakum bi qiraatis sholati wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumah kita itu dengan sholat, maksudnya sholat sunnah, wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Rumahnya biar nggak kelihatan angker serem. Masuk rumahnya orang Islam, begitu kita masuk hawanya udah bikin gak betah. Berarti nggak pernah dibacain ayat Quran. Kalau saya dulu pernah dijajahi, kalau rumah baru, bangunan baru, bacain Al-Baqarah sama Ali Imran, insya Allah jauh dari penyakit-penyakit yang dari bangsa yang nggak jelas. Nah, kalau baca sendiri lama ya dicicil. Saya dulu aja saya cicil, langsung duduk ya lama Al-Baqarah sama Ali Imran ya. Oh, 4 juz loh, hampir 5 juz. 4 juz ya. Al-Baqarah sendiri itu hampir 3 ya. Nah, ya saya dulu asal nyampe sini baca setengah juz. Dulu sebelum saya tempatin setengah juz. Kadang ya lebih, biar setiap tempat itu kan ada yang nempatin. Nah, biar orang ya bukan orang ya, terus pokoknya yang duluan nempatin itu mau gantian gitu nih. Nah, iya. Nah, kalau bahasa orang dulu ya amit-amit anak bagong mau lewat. Ya bukan begitu kalau dalam Islam. Ini bahasa gampangnya gantian nempatin. Mas, saya mau tinggal di sini ya Mas, gantian. Kalau enggak ya wes paruan lah paruan. Kamu di sono, saya di sini. Yang penting sama-sama tahu, jangan ganggu. Gitu. Lah kalau ogah nggak ogah asal udah dibacain itu ya dia mau nggak mau ya wes lah ya wes. Kamu di empernya sono. Wong itu makhluk Allah ya tetap akan taat pada Allah. Wasiyamu, dan puasa junnatun, itu benteng. Kalau jannatun surga, kalau jinnatun jin, kalau junnah benteng. Beda huruf depannya, bacanya artinya beda. Kalau dibaca jinnah itu artinya jin. Minal jinnati wan nas, bangsa jin. Kalau dibaca jannah surga, kalau junnah benteng. Minan nari, dari api neraka. Puasa kita itu nanti akan membentengi kita dari api neraka. Di dunianya udah panas, puasa ngelas di atas lagi pedes. Pengennya itu helmnya dikasih es batu ya, biar ada rebesan adem. Tapi itu insya Allah nanti yang bentengi kita dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab.